Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinta Cindy Oktaviani dengan NIM 4421911086 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation, Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia oleh dosen Dr. Andes Haji Sri Satata MM. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan perasaan atau pemikiran yang memiliki maksud tertentu yang ingin disampaikan penutur ke mitra tutur melalui alat indera mulut sebagai medianya. Menurut Tarigan tahun 2008, bahasa adalah sistem yang kalimatnya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bahasa gaul bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal, istilah-istilah bahasa itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Sarwono tahun 2004. Bahasa yang digunakan dalam media sosial sangatlah beragam, dari bahasa yang baku sampai menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sedangkan penggunaan media sosial saat ini lebih didominasi oleh kalangan remaja, sehingga hal tersebut memicu munculnya ragam bahasa baru di kalangan remaja. Bahasa gaul berguna sebagai ekspresi rasa keakraban para pemakainya. Pengguna bahasa gaul dapat pula digunakan untuk menunjukkan diri sebagai anggota kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat lain. Kehadiran bahasa gaul dianggap wajar karena sesuai dengan tuntutan perkembangan nurani anak usia remaja. Nah, kemudian bahasa gaul itu apa sih? Nah, definisi bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul atau dahulu dikenal dengan bahasa prokem merupakan dialek non-formal. Bahasa ini merupakan modifikasi dari berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki struktur stilistika yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul digunakan adalah terjemahan ataupun singkatan. Bahasa gaul ini umumnya digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan sosial oleh berbagai kalangan, terutama di kalangan remaja. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari tetapi juga di media elektronik. Sejarah adanya bahasa gaul. Nah, pada awalnya itu bahasa prokem digunakan oleh para preman yang kehidupannya dekat dengan kekerasan, kejahatan, narkoba, dan minuman keras. Banyak istilah-istilah baru yang mereka ciptakan dengan tujuan agar masyarakat awam atau orang di luar komunitas mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan atau apa yang telah mereka bicarakan. Mereka merancang kata-kata baru, mengganti kata ke lawan kata, mencari kata sepadan, menentukan angka-angka, penggantian fonem, penambahan awalan, sisipan, ataupun akhiran. Pergaulan di kalangan waria mengenal apa yang disebut dengan budaya teman sebaya atau peer culture. Budaya khas waria ini kemudian menciptakan sebuah bahasa yang biasa digunakan oleh kaum waria untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa tersebut kemudian disebut dengan bahasa gaul, sesuai dengan pengertian awalnya, yakni bahasa yang digunakan untuk berteman dan bersahabat di tengah masyarakat, menurut KBBI tahun 2008. Di kalangan waria sendiri, kata gaul ini memiliki presise atau penilaian yang tinggi. Seorang waria akan dinyatakan gaul atau dikatakan gaul apabila ia memiliki sifat yang menarik dan pergaulan yang luas. Jadi, seorang waria pasti akan merasa bangga apabila predikat anak gaul dilekatkan padanya. Perkembangan teknologi informasi turut mendistribusikan penggunaan bahasa gaul ke lingkup yang lebih luas. Media komunikasi, khususnya yang membahas mengenai waria dalam mengkomunikasikan informasi, juga menggunakan bahasa gaul yang sedang menjadi tren atau populer di kalangan remaja sampai waria. Dewasa ini, bahasa gaul mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa gaul. Dalam konteks modern, bahasa gaul merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal
yang terutama digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial, bahkan dalam media-media populer seperti TV, radio, dunia perfilman, dan sering pula digunakan dalam bentuk publikasi yang ditunjukkan untuk kalangan remaja, selebritis hingga waria oleh majalah-majalah populer. Awalnya, istilah-istilah dalam bahasa gaul itu merahasiakan isi obrolan dalam komunitas tertentu. Karena sering digunakan di luar komunitasnya, lama-lama istilah tersebut menjadi bahasa sehari-hari. Kosakata bahasa gaul yang belakangan ini berkembang sering tidak beraturan dan cenderung tidak terumuskan. Bahkan, tidak dapat diprediksi bahasa apakah yang berikutnya akan menjadi bahasa gaul. Nah, di sini terdapat contoh bahasa gaul. Pada tahun 2022 ini, ada beberapa bahasa gaul yang populer di media sosial, seperti di Instagram, di TikTok, di Twitter, maupun di Facebook. Seperti sabi alias sanggup, bisa atau mampu, baper alias bawa perasaan, kuy atau kebalikan dari kata yuk atau ajakan, ada caper atau cari perhatian, salfok atau salah fokus, mabar alias main bareng, PHP atau pemberi harapan palsu, sans atau santai, caps alias cabut, dan mager alias malas gerak. Di sini terdapat dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya, pertama, dengan digunakannya bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita untuk menikmati perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat dan media yang tepat serta komunikan yang tepat juga. Lalu ada dampak negatif. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal di sekolah ataupun di tempat kerja, kita diharuskan bahkan diwajibkan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal, misalnya ketika sedang presentasi di kelas. Nah, kesimpulannya, selain perkembangan budaya yang terjadi di masyarakat, bahasa sebagai alat komunikasi pun mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga mengakibatkan munculnya atau timbulnya bahasa prokem atau bahasa gaul. Terlebih adanya media elektronik yang kian berkembang pesat menyebarluaskan bahasa gaul tersebut di kalangan masyarakat dan menjadikan kebiasaan dalam berbahasa sehari-hari. Sarannya, dalam penggunaan bahasa gaul diharapkan tidak merusak tatanan bahasa Indonesia sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Diharapkan kreativitas kaum muda untuk menciptakan istilah-istilah baru sebagai bahasa gaul tanpa merusak bahasa sebagai alat komunikasi. Hendaknya mahasiswa menggunakan bahasa gaul pada tempatnya. Nah, maksudnya sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki cara bicara yang mencerminkan latar belakang pendidikan. Nah, oleh karena itu penggunaan bahasa gaul ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi demi untuk kenyamanan bersama. Dan juga sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi digunakan secara intensif, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang artinya bahasa tersebut merupakan bahasa pengantar sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.